Tren petani milenial mulai tumbuh di Indonesia terutama dengan dukungan teknologi dan kebijakan Presiden Prabowo yang membuat harga gabah lebih tinggi sementara beras tetap terjangkau. Optimisme ini menjadi semangat baru bagi dunia pertanian. Namun petani mengingatkan bahwa kesejahteraan mereka masih belum sepenuhnya dicapai. Dukungan teknologi dinilai bisa menjadi kunci meningkatkan kesejahteraan mereka. Petani, penyangga tatanan negara Indonesia. Apakah kalian yang nonton video ini masih asing dengan istilah ini? Mereka itu adalah yang menumbuhkan nasi kita sampai di meja makan. Dan mereka juga yang tetap menjaga desa agar tetap hidup. Dan mereka itulah yang membuat bangsa ini berdiri dari akar rumput sampai langit ekonomi. Tapi hari ini coba kita lihat sekitar kita. Petani itu banyak yang udah tua. Coba anak-anak mudanya kemana? Jawabannya adalah kebanyakan memilih jalan lain. Oke, saya itu anak muda. Saya ingin jujur aja soal pertanian. Walau saya bukan dari lulusan sarjana pertanian, kalau ditanya ke anak muda sekarang, itu mau jadi apa? Pasti jarang banget yang ada jawaban petani. Ya, lebih seringnya jadi pegawai, kerja di pabrik, ke luar negeri, buka bisnis atau merantau ke kota. Lalu bertani, biasanya malah jadi pilihan terakhir. Soalnya nggak ada lagi yang bisa dikerjain. Pertanian itu buat generasi muda ini, menurut kalian apakah jadi jalan buntu atau justru jadi harapan baru? Sementara itu pemirsa, regenerasi petani di Nusa Tenggara Timur menjadi perhatian serius yang apabila tidak segera diantisipasi maka dalam 5 hingga 10 tahun ke depan jumlah petani akan semakin berkurang. Tiap kali lihat hamparan sawah tuh ya, apalagi pas padi mulai menguning, rasanya tuh campur aduk guys. Serius ya, adem, tenang, sekaligus senang dan bangga karena di situ lahir makanan pokok kita sehari-hari. Kalau dipikir-pikir nggak gampang loh prosesnya. Dari satu biji kecil yang ditanam itu harus dirawat berbulan-bulan, dilindungi dari hama, ditunggu hujan cukup untuk turun, sampai akhirnya bisa dipanen. Terus diolah, digiling, baru akhirnya jadi beras yang kita makan tiap hari guys. Panjang sekalian prosesnya. Tapi di sisi lain ada rasa miris juga. Soalnya teman-teman yang mungkin lah di umuran sebaya, banyak yang milih kerja di kota-kota besar. Ada yang ke Surabaya, ada ke Malang, ada Jakarta, bahkan sampai keluar Jawa. Jadi jarang banget yang pulang ke desa lalu terjun di pertanian, apalagi jadi petani. Kalau ngobrol sama mereka itu alasannya macam-macam. Ada yang bilang kerja di kota tuh lebih menjanjikan, ada yang nggak mau panas-panasan di sawah, ada juga yang memang udah punya cita-cita jauh dari pertanian. Akhirnya bertani itu cuma jadi pilihan terakhir kalau nggak ada kerjaan lain, baru balik lagi ke sawah. Jadi ini, saya punya gambaran aja. Jadi sektor pertanian tuh masih menyumbang sekitar 12-13% dari ekonomi Indonesia di tahun 2024. Ya, angka ini cukup besar sih. Karena artinya lebih dari 1/10 roda ekonomi itu kita masih bertumbuh pada sektor pertanian. Tapi kalau dibandingkan dengan masa lalu, porsinya memang makin mengecil guys. Dulu itu pertanian bisa jadi tulang punggung utama, menyerap sebagian besar tenaga kerja dan menopang pendapatan masyarakat desa. Nah, sekarang meskipun tetap penting,
kontribusinya tuh kalah oleh sektor industri, perdagangan dan jasa. Di satu sisi ini wajar Pak, karena negara kita memang berkembang dan bergerak ke arah modernisasi. Tapi di sisi lain ini juga jadi peringatan kalau porsi pertanian tuh terus turun. Jangan sampai lah kita kehilangan kekuatan di bidang yang justru menyangkut kebutuhan paling dasar manusia, yaitu pangan. Karena semodern apapun, ya toh, ekonomi kita itu ujung-ujungnya tetap butuh makan. Laptop, ponsel, ataupun gedung pencakar langit, gak akan ada gunanya kalau nasi di piring kita gak ada. Ya gak sih? Jadi walaupun porsinya kecil secara angka, tapi peran pertanian tuh tetap besar guys, sebagai fungsi. Banyak anak muda yang sebenarnya itu nggak punya niat untuk jadi petani. Kalau ditanya, mereka tuh lebih kepikiran pengen kerja formal, jadi buruh pabrik, kerja kantoran, ikut proyek bangunan, atau cari peluang di kota. Pokoknya pekerjaan yang kelihatan lebih pastilah, ada gaji bulanan, nggak bikin mereka harus berpanas-panasan di sawah. Lah, bertani itu baru dipilih kalau kondisinya udah mentok. Jadi misalnya gagal kerja nih, nggak ada keterima di mana-mana. Lah, atau habis merantau itu terus nggak berhasil. Lah, jadi jatuhnya pertanian itu bukan pilihan utama, tapi lebih kayak jadi jalan pulang, tempat terakhir kalau semua usaha lain udah nggak berhasil. Dan ini kita bisa lihat jelas dari mayoritas petani Indonesia tuh sekarang sudah berusia tua. Data BPS tahun 2023 tuh bilang petani usia 43 sampai 58 tahun jumlahnya sebanyak 42% guys. Yang usia 59 tahun sampai 77 tahun itu ada 27%. Artinya apa? Hampir 7 dari 10 petani sekarang itu sudah di atas usia produktif. Lah, generasi muda kemana? Nyaris ini minoritas. Generasi milenial yang masih mau bertani itu cuma 26%. Sementara generasi Z yang usianya 15 sampai 28 tahun itu cuma 2% saja. Generasi muda itu nyaris minoritas. Generasi milenial itu masih mau bertani cuma 26%, sementara generasi Z yang usianya 15 sampai 20 tahun itu cuma 2% saja. Ini termasuk kecil kan kalau kita bayangin masa depan Indonesia tuh 10 sampai 20 tahun lagi. Lah, ini khusus di Jawa Timur, karena saya berasal dari Jawa Timur. Dari total ribuan usaha pertanian, milenial yang aktif hanya 21,3%. Sisanya itu dikuasai generasi X 42% dan baby boomer 32%. Jadi gak heran sih kalau sawah yang masih berjalan, panen masih ada, tapi wajah anak mudanya udah gak ada di situ. Kalau kita jalan-jalan ke desa ya, nongkrong di sawah pagi-pagi, itu kebanyakan bapak-bapak atau simbah-simbah. Lah, anak mudanya nih sering kita ketemuin malah dia naik motor berangkat kerja ke kota, atau mungkin lagi sibuk main HP sambil mikir cari peluang lain. Terus kenapa anak muda itu menjauh dari pertanian? Ini alasannya sih masuk akal ya. Jadi emang bertani itu pasti kerja keras. Kedua, bangun pagi, panas-panasan, kehujanan, kaki kotor, kena lumpur, dan semua itu belum tentu sebanding sama hasilnya. Nah, resikonya juga besar. Gagal panen karena hama atau cuaca yang makin gak bisa ditebak bukanlah hal yang langka di dunia pertanian. Harga hasil panen pun sering jatuh, bahkan kadang malah lebih murah daripada ongkos tanamnya. Lah, lahan di desa pun sekarang tuh makin sempit. Banyak sawah berubah jadi perumahan dan industri, Pak. Jadi modal itu juga jadi masalah sih, karena untuk memulai usaha tuh, apalagi di dunia pertanian tuh, butuh biaya besar. Sementara akses pinjaman itu udah nggak mudah. Bandingkan aja dengan kerja kantoran yang di pabrik atau di luar pulau, itu
itu gaji jelas tiap bulan, ada BPJS, ada slip gaji, ada tunjangan-tunjangan lainnya ya. Jadi wajar aja sih kalau emang banyak anak muda nih lebih memilih sektor lain. Bukan karena nggak peduli sama pertanian loh, tapi mereka emang realistis. Mereka cari kepastian, dan itu pun jarang mereka temukan di sawah. Jadi wajar kalau banyak anak muda tuh lebih memilih sektor lain. Bukan karena mereka nggak peduli pertanian, bos, tapi karena mereka realistis saja. Mereka cari kepastian, dan itu jarang mereka temukan di sawah. Lantas di mana harapannya? Jadi kita nggak boleh berburu-buru ya. Soal pertanian tuh suram. Karena faktanya sektor ini tetap tumbuh di tahun 2025. Produksi pangan meningkat dan kebutuhan makanan itu nggak mungkin hilang. Mau secanggih apapun teknologi itu, orang pun tetap butuh makan ya Pak. Apalagi sekarang itu ada teknologi baru namanya hidroponik, smart farming, terus udah sampai agritech, terus startup yang bikin petani itu bisa langsung ketemu konsumen tanpa lewat tengkulak. Di sisi lain, tren gaya hidup sehat ini juga lagi naik. Jadi orang kota tuh sekarang rela bayar lebih mahal buat sayur organik, beras sehat, ataupun kopi lokal yang punya cita rasa unik. Lah, anak muda kan paham teknologi, jago main medsos, ngerti cara bikin konten dan branding. Bayangin, kalau kemampuan mereka nih dipakai buat sektor pertanian, bukan cuma jadi gabah kiloan, tapi bikin beras organik dengan kemasan yang modern. Bukan sekedar jual bikin kopi, tapi bangun merek kopi lokal yang bisa bersaing di pasar nasional bahkan internasional. Lah, nilainya nih bisa lipat ganda. Anak muda nggak cuma jadi petani, tapi juga jadi pengusaha, pemilik brand, bahkan pelaku ekspor. Dari sawah di desa bisa lahir produk global, dan pasti Indonesia akan bangga terhadap pemudanya. Oke lah, kita ke contohnya. Ada namanya startup agritech, itu bernama Era Tani. Jadi Era Tani ini adalah startup digital end-to-end yang fokusnya tuh pada petani kecil di sektor padi. Cakupannya cukup luas, di atas 34.000 petani di Jawa dan Sulawesi. Lah, lahan lebih dari 13.000 hektar lah. Nah, ini yang jadi fokusnya. Jadi pendapatan petani itu naik sekitar 25% sepanjang tahun 2024. Inilah contoh bahwa teknologi itu jadi platform yang menghubungkan ke petani ke pasar, dan layanan agronomi yang tepat itu bisa jadi memberikan hasil nyata dan meningkatkan kualitas pertanian itu sendiri. Jadi teknologi ini sangat penting juga untuk pertanian. Bukan artian teknologi itu jadi cara yang menghancurkan ekonomi di pertanian itu sendiri, tapi ini malah jadi senjata paling ampuh untuk mengembangkan di era modernisasi ini. Jadi jelasnya gini sih, pertanian hari ini itu berada di persimpangan, karena sebagian besar anak muda tuh ia belum dipandang sebagai pilihan utama, melainkan lebih sering menjadi jalan pulang ketika itu peluang lain ditutup. Nah, namun pada saat yang sama, pertanian ini tetap bertahan sebagai salah satu penopang ekonomi nasional dengan peran yang vital, tidak tergantikan. Ya kan, menyediakan pangan, Pak. Lah, perubahan ini tentulah tidak mudah. Tantangan modal, lahan, harga, regenerasi nyata di depan mata. Tetapi faktanya ini bahwa pertanian masih memberi ruang bagi inovasi dan perkembangan yang menunjukkan bahwa sektor ini belum selesai. Dengan begitu, posisi pertanian di mata generasi muda itu tidak semata-mata soal masa lalu yang ditinggalkan harusnya, melainkan juga sebagai potensi masa depan yang masih terbuka. Tinggal kita aja sebagai generasi muda tuh mau melihat pertanian sebagai masa lalu
atau malah mau kita bikin dia jadi masa depan. Yes, itulah sedikit cerita tentang pertanian dan keresahan saya di tahun 2025. Terima kasih banyak, sampai jumpa.